Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, tetap semangat ya. Semoga kalian meskipun belajar dari rumah selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita semuanya ingin menjadi hamba Allah yang berilmu. Saat kita berilmu, maka kita semuanya akan bisa memberikan banyak kemanfaatan untuk orang lain. Baik anak-anakku yang hebat, coba kalian cermati di depan kalian, kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa ya? Oke, ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan mempelajari banyak tentang salah satu ciptaan Allah yang banyak kita jumpai di sekitar kita, yaitu kita akan mempelajari tentang tumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita simak ya. Oke anak-anak hebat, silahkan coba teman-teman perhatikan peta konsep yang ada di depan kalian. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebagaimana kita tahu, ada dua cara tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama yaitu secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Tetapi fokus kita hari ini hanya akan membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa perbedaan keduanya? Kita lihat di slide berikutnya. Silahkan teman-teman cermati ya, di situ sudah disajikan perbedaan mendasar dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Namun fokus hari ini kita hanya akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Coba disimak, untuk perkembangbiakan generatif membutuhkan dua induk. Ingat ya, dua induk. Kemudian akan melibatkan perkawinan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Karena tadi melibatkan dua induk, maka hasil dari perkembangbiakan generatif itu akan menurunkan keturunan yang memiliki sifat dengan perpaduan sifat kedua induknya. Makanya saat kita melihat contohnya manusia ya, pasti teman-teman melihat setiap teman kita memiliki sifat yang berbeda-beda karena orang tuanya memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda pula. Menarik ya. Pada tanaman atau tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif, dia ciri-cirinya biasanya memiliki bunga. Kenapa? Karena bunga ini merupakan alat reproduksi bagi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif, di mana pada bunga ini terdapat organ reproduksi yang nanti akan digunakan dalam melakukan perkembangbiakan. Kita simak ya, bagian-bagian dari bunga ada apa saja. Yang ada di depan kalian ini adalah contoh dari bunga lengkap karena memiliki banyak bagian bunga, diantaranya memiliki mahkota, memiliki kepala sari dan benang sari sebagai alat kelamin jantan, memiliki kepala putih dan tangkai putih, kemudian ada juga bagal biji yaitu ovarium sebagai tempat nanti terbentuknya zigot hasil peleburan sel kelamin jantan dan betina. Dan ada tangkai bunga, dasar bunga, serta kelopak bunga. Itulah bagian-bagian bunga yang lengkap. Teman-teman, selain bunga lengkap, ternyata berdasarkan kelengkapan bagiannya, ada juga kelompok tanaman yang termasuk kategori kelompok dengan bunga tidak lengkap. Mengapa? Karena biasanya ada bagian-bagian tertentu dari bunga itu yang tidak dimiliki, sehingga dia hanya memiliki satu atau beberapa bagian dari bunga lengkap. Contohnya adalah pada bunga kelapa, sedangkan bunga lengkap banyak sekali kita jumpai pada bunga sepatu dan yang lainnya. Oke, tetap fokus ya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang penyerbukan atau persarian atau pollination. Nah, penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Letak benang sari dan putih tidak selalu berdekatan, sehingga terjadinya penyerbukan tidak selalu berlangsung dengan sendirinya, tetapi kadang-kadang butuh perantara ataupun faktor dari luar, misalnya angin, air, hewan, ataupun dibantu oleh manusia. Selain itu, pada proses penyerbukan, serbuk sari bisa berasal dari bunga yang sama atau bisa juga berasal dari bunga yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa yang terjadi saat serbuk sari menempel pada kepala putih? Teman-teman, silahkan perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, saat serbuk sari menempel di kepala putih, maka serbuk sari akan mengalami perkecambahan. Nah,
Dia akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari yang memanjang ke bawah. Nah, sering disebut tabung serbuk sari. Memanjang ke bawah itu nanti menjadi saluran dari sperma yang terdapat dalam serbuk sari itu untuk dibawa ke bawah hingga mencapai bakal biji. Nah, di dalam bakal biji itulah terdapat sel telur. Bakal biji kalau pada manusia sering disebut sebagai ovarium. Nah, saat sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi pembuahan. Jika pembuahan itu berhasil, maka akan terbentuk sigot. Nah, sigot inilah yang nanti akan menjadi biji maupun bakal buah yang di situ akan mengandung individu baru, sehingga kita bisa menanam atau membuat tanaman baru dengan menanam bijinya. Bagaimana anak-anak? Semakin menarik ya pelajaran kita hari ini. Masya Allah, betapa Allah luar biasa menciptakan organ-organ reproduksi. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau self-pollination atau autogami. Penyerbukan sendiri ini jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga yang sama. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Yang namanya tetangga berarti serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Nah, pada penyerbukan silang, serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis, misalnya jagung ya dengan tanaman jagung. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi seperti penyerbukan silang, tetapi serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda varietasnya. Untuk memperjelas penjelasan yang tadi, teman-teman silahkan bisa mencermati gambar yang ada di depan kalian. Autogami tadi penyerbukan sendiri ya, sedangkan geitonogami itu penyerbukan tetangga. Allogami itu penyerbukan silang. Dan hibridogami itu penyerbukan bastar. Nah, hibridogami ini teman-teman cermati betul. Ternyata tanamannya adalah tanaman yang berbeda varietas. Nah, ini juga contoh dari penyerbukan silang yang terjadi di tanaman jagung. Tanamannya sejenis. Yang berikutnya adalah contoh dari bastar atau hibridogami, tanamannya berbeda ya, berbeda varietas. Yang berikutnya kita akan membahas bagaimana serbuk sari itu bisa menempel di kepala putik. Di antaranya adalah karena bantuan perantara. Perantaranya bisa disebabkan oleh angin, air, hewan, serangga, burung, siput, kelelawar, atau bahkan oleh manusia. Tetapi di kesempatan kali ini hanya akan kita bahas beberapa di antaranya saja. Apa sajakah itu? Yang pertama kita akan membahas anemogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi angin ini akan membawa serbuk sari dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain untuk ditempelkan pada putik di tanaman yang lain tersebut. Nah, tanaman ini biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai mahkota bunga. Serbuk sarinya sangat banyak, kemudian tangkai putiknya terjulur keluar, serta ukuran kepala putiknya relatif besar. Kedudukan benang sari bergantungan, tangkai bunganya panjang dan terjulur keluar di atas permukaan daun. Tanaman yang dibantu dengan angin contohnya adalah pada tanaman padi, jagung, gandum, tebu, dan alang-alang. Yang berikutnya adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik dibantu oleh hewan. Nah, inilah yang disebut zoidiogami. Sering kita melihat ya, tiba-tiba bunga-bunga yang ada di depan rumah kita banyak dikerubuti oleh kupu-kupu, bahkan kadang ada semut atau binatang-binatang yang lainnya. Nah, di antaranya adalah mungkin bisa juga burung, sehingga disebut ornitogami. Jika dibantu oleh siput maka disebut malakogami, dibantu oleh serangga akan dinamakan entomogami, dan yang dibantu oleh kelelawar disebut kiropterogami. Contoh tanaman yang dibantu oleh serangga adalah jeruk, pepaya, kacang panjang, bunga mawar, dan bunga lili. Bagaimanakah ciri-ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh hewan? Nah, sebagaimana kita manusia, kita ketika mendekati sesuatu pasti karena kita tertarik, ada tarik baginya.
Begitu pula hewan. Hewan itu akan tertarik mendekat ketika salah satunya adalah tanaman itu memiliki mahkota yang besar, berwarna-warni, serta berbau khas. Kemudian serbuk sarinya lengket karena dia nanti akan menempel pada hewan tersebut. Yang berikutnya, tanaman itu biasanya menghasilkan madu atau nektar sehingga hewan-hewan tersebut hinggap ke sana untuk menghisap madu. Yang berikutnya adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia, namanya androgami. Contohnya adalah pada tanaman vanili. Penyerbukan yang berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan ini terjadi karena pada tumbuhan berbiji yang tubuhnya terendam air. Contohnya adalah pada hidrilla dan bunga teratai. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita sudah mempelajari tentang apa itu perkembangbiakan generatif, bagaimana alat yang dibutuhkan untuk berkembang biak, kemudian macam-macam penyerbukannya seperti apa, dibantu oleh siapa, asal serbuk sarinya berasal dari mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, untuk latihan silahkan tugas yang sudah Bu Atik berikan dikerjakan yang dari hampers. Selamat mengerjakan. Wassalam.